Bumi bermandikan cahaya matahari setiap hari. Setiap hari kita menyalakan dan mematikan sumber cahaya yang berbeda secara otomatis, bahkan tanpa memikirkannya. Tapi bayangkan suatu hari, kamu sedang santai mematikan lampu lalu tertidur dan terbangun di era yang sama sekali berbeda. Mari kita lihat bagaimana hal itu bisa terjadi dan apa hubungannya dengan cahaya. Fisika kuantum itu cukup gila. Sementara fisika klasik itu seperti sebuah film yang diproyeksikan dari awal hingga akhir, dunia kuantum itu sendiri memiliki kemampuan untuk mengambil kendali jarak jauh dan memanipulasi adegan yang kamu tonton. Menarik dan misterius. Katakanlah kamu memiliki saklar lampu biasa yang bisa menyala atau mati. Itu seperti bit biasa di komputer yang dapat berada dalam salah satu dari dua keadaan, 0 atau 1. Namun dalam komputer kuantum ada jenis saklar khusus, saklar yang disebut qubit. Tidak seperti bit biasa, sebuah qubit dapat berada dalam berbagai keadaan pada saat yang bersamaan. Bisa 0, 1, dan semua keadaan diantaranya, seperti menyalakan dan mematikan lampu secara bersamaan. Ya, alam semesta kita memiliki aturan yang aneh. Sifat misterius ini yang disebut superposisi memungkinkan kita melakukan sesuatu yang luar biasa baru-baru ini, membalikan waktu. Setidaknya dalam sebuah eksperimen kecil dengan komputer kuantum. Waktu itu musim gugur tahun 2022, dua kelompok ilmuwan, satu dari Oxford dan satu lagi dari Wina, memutuskan untuk melakukan eksperimen aneh. Mereka bermain-main dengan komputer kuantum untuk membuat program yang dapat membalikan waktu. Mereka mengambil sebuah elektron kecil dan mencoba membuatnya mundur ke masa lalu hanya dalam waktu sepersekian detik. Ini seperti memecahkan segitiga bola biliar, di mana bola-bola tersebut berubah dari temperatur menjadi kacau dan kemudian secara ajaib berbalik arah. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu tentang perjalanan waktu. Sayangnya, kita tidak yakin apakah hal itu mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Para ilmuwan memecahkan beberapa angka dan menemukan bahwa jika kita mengamati 10 miliar elektron terlokalisasi setiap detik selama usia alam semesta, kita hanya akan melihat hal seperti ini terjadi satu kali. Dan elektron tersebut hanya membutuhkan waktu sepersekian detik untuk kembali. Jadi, mereka tidak menciptakan mesin waktu. Mereka hanya berhasil menciptakan simulasi ini dalam komputer kuantum. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Semakin besar simulasinya, semakin kompleks dan kurang akurat. Dalam percobaan, kita hanya menggunakan satu qubit dan kita berhasil membalikan waktu. Dalam pengaturan 2 qubit, para ilmuwan hanya dapat membalikan waktu 85% kasus. Dan dalam pengaturan 3 qubit, itu turun menjadi 50% dengan lebih banyak kesalahan. Jika kita terus menambahkan lebih banyak qubit, kita tidak akan bisa melakukan hal ini. Ditambah lagi, keberhasilannya tergantung pada jumlah informasi yang dapat disimpan oleh sistem. Sebagai contoh, teleportasi seseorang hampir tidak mungkin dilakukan karena manusia memiliki begitu banyak informasi di dalamnya. Tapi sayangnya, tidak ada mesin waktu sejauh ini. Tapi ada beberapa kemungkinan penggunaan dari penemuan ini. Membalikan keadaan qubit dalam prosesor kuantum dapat membantu memperbaiki kesalahan selama pengembangan, semacam kontrol zat kecil dalam kehidupan nyata. Jadi, ini adalah langkah kecil menuju penemuan yang lebih menarik di masa depan. Sebagai contoh, baru-baru ini mereka mendemonstrasikan hal kecil yang gila lainnya, mengirim cahaya ke masa lalu. Cahaya bukanlah sekadar cahaya. Cahaya memiliki kekuatan super yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Orang Yunani kuno percaya bahwa mata kita memancarkan sinar penglihatan. Sir Isaac Newton membuktikan bahwa dia salah ratusan tahun kemudian ketika dia melakukan eksperimen dengan prisma. Prisma memecah cahaya putih murni menjadi palet yang indah. Dan begitulah cara kita mengetahui bahwa cahaya sebenarnya terdiri dari banyak warna yang berbeda. Bertahun-tahun kemudian, para ilmuwan belajar lebih banyak lagi bahwa cahaya adalah gelombang. Dan bahkan kemudian pada abad ke-20, kita menemukan paradoks terakhir bahwa cahaya adalah gelombang dan partikel, keberadaan ganda dalam satu foton. Dan semakin banyak kita belajar tentang cahaya, semakin banyak hal gila yang kita temukan. Pada tahun 2016, para ilmuwan berhasil membekukan cahaya pada waktunya.
Mereka menempatkan foton, partikel cahaya terkecil, dalam awan atom yang sangat dingin. Dengan demikian, mereka berhasil menghentikannya. Sekali lagi, untuk sesaat, tapi fakta bahwa hal itu mungkin dilakukan saja sudah luar biasa. Kemudian, para ilmuwan menjadi lebih berani lagi. Mereka memutuskan untuk mencoba tidak hanya membekukan cahaya, tapi juga memindahkan arahnya pada waktunya. Mereka mengambil kristal khusus dan melewatkan foton melaluinya, hingga memulai apa yang disebut pembalikan waktu kuantum. Hasilnya, foton mulai bergerak ke masa depan dan masa lalu secara bersamaan. Keajaiban sains di balik hal ini melibatkan dua prinsip kuantum, superposisi dan simetri kuantum. Kita telah menyebutkan prinsip pertama. Prinsip ini memungkinkan partikel-partikel kecil berada dalam berbagai keadaan sekaligus. Sekarang prinsip kedua mengatakan bahwa bahkan jika kamu membalikkan partikel seperti cermin, partikel akan tetap mengikuti hukum yang sama. Dengan menggabungkan semua ini, para ilmuwan menciptakan sebuah foton yang menentang gerak maju waktu yang biasa terjadi. Tapi lagi-lagi, belum ada yang wow. Pembalikan waktu ini hanya bekerja untuk partikel tertentu, bukan untuk seluruh manusia. Dan bahkan jika itu berhasil bagi kita, memundurkan waktu seseorang bahkan untuk 1 detik saja akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan energi yang sangat besar. Namun fakta bahwa kita bisa mengubah kecepatan cahaya dan membuatnya berubah arah sudah sangat menakjubkan. Para ilmuwan sudah melihat beberapa aplikasi yang mungkin untuk hal ini. Sebagai contoh, para peneliti Harvard mengusulkan cara keren bagi pesawat ruang angkasa untuk melesat melintasi ruang angkasa dengan kecepatan cahaya dengan menumpang supernova. Biasanya, perjalanan ke bintang lain membutuhkan energi yang sangat besar. Tapi para ilmuwan ini punya ide yang sangat liar. Mereka berpikir pesawat ruang angkasa bisa memanfaatkan peristiwa alam, seperti bintang yang melesat sangat cepat dan meteor yang melesat dari supernova untuk mencapai kecepatan super cepat. Ini mirip dengan cara kapal layar menangkap angin. Peradaban yang lebih maju bisa memanfaatkan semburan energi ini untuk mempercepat laju pesawat ruang angkasa. Bayangkan sebuah pesawat ruang angkasa keren dengan layar surya atau magnetik yang memanfaatkan kekuatan ledakan supernova. Layar-layar ini dapat menggunakan tekanan radiasi matahari untuk bekerja, sehingga kita tidak memerlukan mesin atau bahan bakar tradisional. Selain itu, konsep layar ini jauh lebih ringan dan lebih murah untuk diluncurkan ke luar angkasa dibandingkan dengan pesawat ruang angkasa biasa. Tim ini sedang mengerjakan layar cahaya yang dipercepat oleh laser untuk mencapai 20% kecepatan cahaya. Mungkin kedengarannya tidak terlalu cepat, tapi itu adalah kecepatan yang gila. Mimpi mereka adalah membantu umat manusia untuk melakukan perjalanan cepat ke Alpha Centauri hanya dalam waktu 2 dekade. Bukankah menakjubkan betapa banyak hal yang bisa kita lakukan dengan cahaya? Dan tidak hanya dalam imajinasi kita. Mari kita lanjutkan ke pencapaian yang lebih praktis. Baru-baru ini, sebuah perusahaan kamuflase Kanada bernama Hyperstealth Biotechnology Corporation telah membuat jubah ajaib yang sebenarnya. Jubah tembus pandang ini tidak membutuhkan sumber daya apapun, setipis kertas, dan tidak akan menguras kantong. Hyperstealth membayangkan sebuah dunia di mana bahan ini bisa menyelubungi orang, kendaraan, kapal, pesawat ruang angkasa, dan bahkan seluruh bangunan. Ini masih dalam tahap prototipe, tapi sudah bekerja dengan baik. Mereka menamai teknologi luar biasa ini Quantum Stealth. Teknologi ini membelokkan cahaya sedemikian rupa sehingga dapat membuat objek menghilang dari pandangan. Teknologi ini dapat membuat objek hampir tidak terlihat, tidak hanya dalam spektrum yang terlihat, tapi juga dalam ultraviolet, inframerah, inframerah gelombang pendek, dan bahkan dapat melakukan pemblokiran spektrum thermal. Teknologi ini bekerja berkat lensa lentikular, yakni lembaran bergelombang dengan lensa yang melengkung keluar. Apabila ditumpuk dengan cara tertentu, lensa ini membiaskan cahaya pada berbagai sudut, menciptakan bintik-bintik yang menghalangi cahaya dan menyembunyikan objek di balik materi. Sayangnya ini tidak memberikan efek tembus pandang sepenuhnya, tapi mungkin suatu hari nanti kita akan mencapainya jika kita terus mengusahakannya. Jika kamu bersembunyi di baliknya, ini akan terlihat seperti kaca yang agak kotor atau buram, tapi kamu tidak akan terlihat.
Jika kamu meletakkan selubung ini di depan tubuhmu, kamu akan terlihat seperti kepala yang melayang. Kemajuan ilmiah sedang berjalan gencar-gencarnya. Mungkin suatu hari nanti, kita akan dapat membalikan waktu tidak hanya untuk partikel cahaya kecil, tapi juga untuk seluruh manusia. Sampai saat itu tiba, mari kita nikmati coba tembus pandang kita dan tetaplah penasaran. Oke, kamu telah melihat film dan membaca buku-buku tentang perjalanan waktu. Kebanyakan dari mereka bercerita tentang memasuki beberapa kotak futuristik dan dalam sekejap mata, kamu berada di zaman yang berbeda. Untuk saat ini hanyalah fiksi ilmiah, tapi ada beberapa cara untuk membuat perjalanan waktu menjadi mungkin setidaknya secara teori. Kita hanya belum menemukan teknologinya. Sebagai permulaan, perjalanan waktu ke masa depan dapat dicapai dengan melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, tapi bukan hanya mendapatkan tiket di jalan tol super cepat. Hal ini didasarkan pada teori relativitas khusus Einstein. Teori ini menjelaskan bahwa waktu melambat untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan kabar baiknya, para ilmuwan telah menguji teori ini dan terlihat menjanjikan. Mereka melakukannya dengan bantuan 2 jam yang identik, satu ditempatkan di pesawat jet dan satu lagi di tanah. Mereka menemukan bahwa jam di jet berdetak lebih lambat daripada jam di darat karena cepatnya jet itu bergerak. Semakin cepat sebuah objek bergerak, semakin lambat waktu yang dibutuhkannya. Saat ini kecepatan tercepat yang dapat dicapai oleh teknologi manusia terlihat pada jenis partikel khusus yang disebut neutrino. Beberapa di antaranya dapat bergerak hampir sama dengan kecepatan cahaya. Pada kecepatan ini, 1 detik untuk proton setara dengan 11 bulan bagi kita. Kita mungkin bisa melakukan perjalanan waktu ke masa depan dengan menggunakan gravitasi. Ide ini juga didasarkan pada temuan Einstein, yaitu teori relativitas umum. Teori ini menjelaskan bahwa semakin kuat gravitasi, semakin lambat waktu bergerak. Artinya, semakin kamu mendekati pusat bumi, kekuatan gravitasi semakin meningkat. Kalau kamu berpikir seperti itu, waktu sebenarnya berjalan lebih lambat untuk kakimu daripada kepalamu. Apakah itu sebabnya aku selalu terlambat? Alasan yang bagus. Efek ini juga telah diukur dengan bantuan strategi yang sama dengan 2 jam yang identik. Para ilmuwan menempatkannya di rak pada ketinggian yang berbeda dan mengukur laju detaknya. Jam di rak yang lebih rendah berdetak lebih lambat karena mengalami gravitasi yang sedikit lebih kuat. Tapi pilihan ini memiliki kekurangan. Untuk dapat melakukan perjalanan ke masa depan yang jauh, kamu harus menemukan tempat dengan gravitasi yang sangat kuat seperti lubang hitam. Lubang hitam adalah sebuah titik di ruang angkasa di mana gravitasi memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga cahaya pun tidak dapat menghindarinya. Di sana gravitasi menjadi sangat kuat sehingga materi terjepit ke dalam ruang yang sangat kecil. Semakin dekat kamu ke lubang hitam, semakin lambat waktu bergerak. Namun perjalanan melalui lubang hitam sangat berbahaya. Sebagian besar karena itu adalah tiket sekali jalan. Sekali kalian melewati tepiannya, tidak ada jalan untuk kembali. Fakta menarik, sistem GPS yang kita gunakan pada ponsel dan mobil kita sudah memperhitungkan efek dilatasi waktu agar dapat bekerja dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kecepatan satelit yang mereka gunakan dan gravitasi yang mereka rasakan di bumi. Tanpa koreksi ini, GPS ponselmu tidak akan dapat menentukan lokasimu di bumi dengan tepat. Sementara itu, pilihan ketiga tidak terlalu berkaitan dengan kekuatan alam semesta yang tidak diketahui dan lebih berkaitan dengan tubuh kita sendiri. Para ilmuwan mencoba menemukan cara untuk melakukan perjalanan waktu ke masa depan dengan memperlambat proses tubuh kita sendiri. Ini bukanlah perjalanan waktu, kamu tidak akan pergi kemanapun secara teknis. Tetapi kalau tubuhmu tetap diam untuk jangka waktu yang lama, kamu akhirnya bisa terbangun di masa depan. Beberapa hewan seperti beruang dan tupai dapat memperlambat metabolisme mereka selama hibernasi, yang berarti mereka tidak membutuhkan banyak makanan dan oksigen untuk bertahan hidup. Para ahli mencoba mencari tahu apakah manusia dapat melakukan hal yang sama. Mereka sedang mencari cara untuk membuat manusia mengalami hibernasi jangka pendek selama beberapa jam. Hal ini dapat membantu dalam keadaan darurat medis juga untuk menolong seseorang sebelum mereka bisa sampai ke rumah sakit dengan selamat.
Pada tahun 2005, para ilmuwan dapat memperlambat metabolisme tikus dengan memaparkannya pada sejumlah kecil gas khusus. Namun ketika mereka mencoba melakukan hal yang sama pada hewan yang lebih besar, hasilnya tidak efektif. Pilihan keempat untuk menjelajah waktu sangatlah unik. Cara ini melibatkan jenis jalan pintas khusus yang mungkin ada di alam semesta kita yang disebut lubang cacing. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita coba pahami apa itu lubang cacing. Coba bayangkan ada 2 bola dan sebuah trampolin. Kalau tidak ada tekanan yang diberikan pada trampolin akan tetap datar. Sekarang bayangkan 2 bola diletakkan di atas trampolin secara simetris. Kalau kamu melihatnya dari perspektif ini, tidak ada kemungkinan kedua bola itu akan bersentuhan. Tapi kalau kamu memberikan tekanan yang cukup pada trampolin di antara kedua bola, kain yang fleksibel ini bisa meregang sehingga kedua benda tersebut berpotensi saling bersentuhan. Hal yang sama juga terjadi pada bintang-bintang di sistem kebintangan yang berbeda. Bintang-bintang itu cukup besar untuk melengkungkan ruang angkasa di sekelilingnya. Itulah sebabnya sebagian besar planet cenderung mengitari bintang. Terowongan di antara kedua titik tersebut adalah lubang cacing. Lubang cacing ini bisa digunakan untuk melakukan perjalanan jarak jauh, misalnya 1 miliar tahun cahaya, atau bahkan mengunjungi waktu yang berbeda. Banyak ilmuwan seperti Stephen Hawking berpikir bahwa lubang cacing bisa saja muncul dan menghilang, tapi ukurannya sangat kecil, lebih kecil dari atom. Masalahnya kita tidak tahu bagaimana cara menangkapnya dan membuatnya menjadi lebih besar sehingga manusia bisa menggunakannya. Ini akan membutuhkan banyak energi dan kita tidak tahu apakah hal itu mungkin dilakukan. Beberapa astronom mengatakan, kalaupun kita bisa menemukan lubang cacing dan memasukinya, lubang cacing akan runtuh dengan sendirinya. Sedikit saja ada tambahan massa, seperti massa tubuh kita misalnya, lubang cacing akan menutup dengan sendirinya, seperti karet gelang yang diregangkan terlalu banyak. Solusi kelima untuk menjelajah waktu diusulkan oleh fisikawan Amerika bernama Ron Mallett. Solusi ini melibatkan satu sumber daya yang kita tahu pasti berlimpah di alam semesta, cahaya. Ilmuwan ini mengajukan sebuah teori tentang perjalanan waktu yang menggunakan silinder cahaya yang berputar. Dia percaya bahwa jika sesuatu dijatuhkan ke dalam silinder yang berputar ini, maka sesuatu itu bisa bergerak dalam ruang dan waktu, mirip seperti gelembung yang bergerak ketika kamu mengaduk-ngaduknya dengan sendok di dalam kopi. Menurut Mallett, bentuk silinder yang tepat dapat memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke masa lalu dan masa depan. Fisikawan ini telah berusaha mengumpulkan dana untuk sebuah eksperimen untuk menguji teorinya. Eksperimen ini melibatkan aktivitas menjatuhkan partikel kecil yang disebut neutron melalui susunan melingkar laser yang berputar. Namun, ilmuwan lain mengatakan bahwa teori Mallett tidak mungkin dan tidak perlu diuji lebih lanjut. Bahkan jika kita pada akhirnya menemukan cara untuk melakukan perjalanan ke masa lalu atau ke masa depan, apakah itu aman? Para ilmuwan telah membicarakan masalah yang disebut paradoks perjalanan waktu untuk waktu yang lama. Pertanyaan utamanya adalah apa yang akan terjadi kalau kamu kembali ke masa lalu dan melakukan sesuatu yang mengubah masa depan. Namun, sebuah studi baru dari para peneliti University of Queensland mengatakan bahwa masalah ini mungkin tidak nyata. Para ilmuwan telah melakukan beberapa perhitungan dan menemukan bahwa meskipun kamu telah mengubah sesuatu di masa lalu, garis waktu akan tetap berakhir dengan cara yang sama. Variasi lain dari masalah ini disebut paradoks kakek. Bayangkan kembali ke masa lalu dan mencegah kakekmu sendiri untuk memiliki keturunan. Kalau dipikir-pikir, secara otomatis berarti kamu seharusnya tidak ada sejak awal. Kalau kakek dan nenekmu tidak memiliki orang tuamu, bagaimana mungkin kamu bisa ada, kan? Saat ini para ilmuwan yakin bahwa meskipun kamu mengalami hal seperti itu, kamu masih ada di masa sekarang. Itu karena garis waktu yang sudah ada memiliki cara untuk menyesuaikan dirinya sendiri, terlepas dari dimanapun orang berada pada waktu itu dan apa yang mereka lakukan. Atau entah bagaimana kamu bisa mendapatkan 1,21 gigawatt dan sebuah DeLorean dan menjadi seperti Marty McFly. Bersiap-siaplah untuk para penyiar radio AI. Inilah sang sorotan utama Radio GPT. Ini adalah alat AI inovatif yang dapat dengan mudah membawakan acara radio dengan suara seperti manusia.
Namun, apakah kita harus khawatir dengan lompatan teknologi ini? Apakah ini merupakan awal dari akhir bagi penyiar radio manusia? Mari kita telusuri apa artinya bagi masa depan penyiaran. Baru-baru ini sebuah stasiun radio bernama Cooler Tree di Swiss mencoba sebuah eksperimen liar. Mereka membiarkan kecerdasan buatan menjalankan acara mereka selama 13 jam penuh. AI menggunakan teknologi canggih untuk membuat skrip dan bahkan mengkloning suara 5 pembawa acara dengan menggunakan keajaibannya. Pendengar menyimak untuk mendengarkan acara yang dibuat oleh AI, di mana musiknya dipilih oleh algoritma dan suaranya terdengar sangat mirip seperti pembawa acara aslinya. Tapi jangan khawatir, mereka memastikan untuk mengingatkan semua orang setiap 20 menit bahwa yang berbicara adalah AI. Bahkan pengingat itu sendiri adalah AI. Diucapkan oleh salah satu suara hasil cloning. Dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam, AI mengambil alih semuanya, kecuali pembaruan berita. Untuk pengingat, sebuah suara berkata, "Cloning suara dan AI kami ada di sini untuk mengusik, mengejutkan, dan mengguncang Anda." Dan untuk itu, teks ini juga ditulis oleh robot. Namun, orang-orang dengan cepat menyadari bahwa mereka merindukan sentuhan manusia. Mereka mengirim pesan yang mengatakan hal-hal seperti, "Ini jelas nggak bisa menggantikan manusia," dan "Kembalikan manusia kami." Beberapa orang kagum dengan apa yang bisa dilakukan oleh AI. Tapi mereka menyadari bahwa kreativitas, kejutan, dan humor adalah hal-hal yang hanya bisa diberikan oleh manusia. Dan stasiun radio ini bukanlah satu-satunya yang memutuskan untuk mencoba kecerdasan buatan sebagai pengganti manusia. Bayangkan, sebuah alat yang dapat menghadirkan penyiar radio yang sepenuhnya digerakkan oleh kecerdasan buatan. Itulah Radio GPT, gagasan dari Futuri, sebuah perusahaan media perintis. Radio GPT memiliki kemampuan yang dapat merevolusi industri radio. Berikut ini adalah kemampuannya. Pertama, melihat tren. Dengan memindai media sosial dan berbagai sumber berita, Radio GPT dapat mengidentifikasi tren terbaru dan membuatmu tetap tahu. Kedua, kecakapan menulis naskah. Dengan teknologi GPT, Radio GPT dapat dengan mudah membuat naskah yang menarik dan memikat pendengar. Ketiga, kepribadian di udara. Dengan hingga 3 kepribadian AI, Radio GPT dapat menghidupkan skrip, meniru gaya penyiar radio yang berbeda. Dan terakhir, Radio GPT adalah ahli peniruan. Radio GPT dapat dilatih untuk meniru penyiar stasiun radio dengan sempurna, memastikan transisi yang mulus ke era AI. Tapi Radio GPT lebih dari sekedar gelombang udara. Radio GPT dapat membuat dan mendistribusikan konten di berbagai platform. Mulai dari blog stasiun radiomu hingga Instagram Reel dan YouTube Short. Kamu mungkin bertanya-tanya, bukankah penyiar radio AI akan terdengar seperti robot? Sejujurnya, suara AI ini terdengar sangat mirip manusia. Meskipun mereka nggak sepenuhnya nggak bisa dibedakan. Yang benar-benar membedakan mereka adalah alirannya yang mulus. Nggak ada jeda atau keraguan yang canggung seperti dan pada umumnya. Di satu sisi ini sangat bagus untuk penampilan di depan umum. Namun di sisi lain, dan membuat ucapan manusia nggak lagi sempurna dan oleh karena itu, manusiawi. Benar kan? Bagaimanapun, persepsi kita mungkin bias karena kita tahu bahwa itu adalah suara AI. Jadi, mungkin cobalah sedikit eksperimen. Perdengarkan radio AI ke beberapa temanmu yang nggak mengetahuinya. Apakah mereka akan mencurigai sesuatu? Tapi sebelum kamu memakai headphone, mari kita pelajari tentang yang dihadapi Radio GPT saat ini. Masalah pertama cukup jelas. Radio GPT mungkin kehilangan esensi dari apa yang membuat radio menjadi istimewa. Sebuah survei baru-baru ini menunjukkan lebih dari separuh pendengar radio mendengarkan radio untuk terhubung dengan komunitas mereka atau untuk persahabatan. Kita mendengarkan radio dan podcast untuk mendengarkan orang yang nyata di seberang sana yang mengajak kita bercakap-cakap. Banyak dari kita yang memiliki penyiar favorit yang kita sayangi. Penyiar siniar, YouTuber, dan penyiar lainnya yang kita cintai dan hargai sebagai manusia. Melalui acara mereka, kita belajar tentang kehidupan, latar belakang, pemikiran, dan selera mereka. Sehingga memupuk ikatan yang sangat pribadi.
Pendengar setia bahkan mengikuti penyiar favorit mereka ke stasiun baru, seperti yang dilakukan oleh para penggemar Sean Caveney saat dia meninggalkan BBC Radio 6 Music dan memulai stasiun radionya sendiri. Jadi, kita nggak bisa meremehkan kekuatan ikatan ini. Futuri, pencipta radio GPT, mencoba mereplikasi hubungan ini. Mereka mengklaim bahwa penyiar AI mereka akan menjadi seperti teman terbaikmu yang menyenangkan di radio dengan lebih sedikit drama dan lebih banyak referensi meme. Sepertinya, pembawa acara radio AI Radio GPT akan dapat mendiskusikan konten online juga. Namun, nggak seperti penyiar manusia. Mereka nggak akan bisa berbagi pengalaman mereka sendiri tentang kehidupan di dunia. Masalah kedua adalah kesalahan informasi. Radio GPT bergantung pada model bahasa GPT-3 yang kuat dari OpenAI, teknologi yang sama di balik ChatGPT dan chatbot AI Bing. Dan meskipun ChatGPT bisa menghasilkan respons yang terdengar seperti manusia, pengecekan fakta masih belum menjadi keunggulannya. ChatGPT menghasilkan jawaban berdasarkan pemindaian internet, dan sayangnya, jawaban tersebut sering kali salah. Sayangnya, masalah penyebaran informasi palsu juga mempengaruhi dunia penyiaran. Jika radio GPT diperkenalkan, hal ini bisa membahayakan kredibilitas banyak stasiun radio. Hal ini juga menimbulkan beberapa kekhawatiran tentang peraturan dan regulasi penyiaran selama pemilu. Bagaimana penyiar radio AI akan memahami dan mematuhi semua masalah politik? Chatbot AI Bing telah menghadapi beberapa kritik besar dari para penguji betanya. Chatbot ini secara mengejutkan menunjukkan beberapa perilaku yang menyebalkan. Para pengguna telah membagikan contoh-contoh tanggapannya yang marah, menjengkelkan, atau pasif-agresif. Hal ini menunjukkan bahwa penyiar radio AI mungkin nggak bisa diprediksi. Meskipun sifat-sifat ini mungkin tampak seperti manusia, mereka mungkin nggak diterima dengan baik oleh banyak stasiun radio. Dan masalah terakhir adalah siapa yang memutuskan apa yang penting. Sepertinya Radio GPT mencoba memprioritaskan tren dan konten viral. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting. Haruskah penyiar radio hanya membicarakan topik yang sedang populer atau tren? Jika radio mengarah ke arah ini, maka ini akan menjadi langkah mundur yang besar. Selama 50 tahun terakhir, radio telah berkembang pesat. Saat ini radio mencerminkan beragam budaya dan aspek-aspek lain dari masyarakat kita. Namun, jika algoritma hanya mendukung konten yang populer, radio bisa menjadi monoton dan kehilangan keunikannya. Radio GPT adalah alat canggih yang bisa membantu mengotomatiskan beberapa tugas di stasiun radio. Tapi masih ada jalan yang harus ditempuh. Saat ini Radio GPT masih dalam tahap percobaan. Meskipun Futuri telah memberi kita sekilas tentang potensinya, kita nggak bisa memastikan apakah penyiar AI akan menjadi standar baru. Tapi hati-hati manusia. Teknologi baru ini nggak hanya terbatas pada penyiar radio. Kita akan menghadapi persaingan ketat dari konten yang dihasilkan oleh AI. Spotify sudah mulai bermain dengan DJ AI-nya sendiri, jadi keadaan semakin memanas. Ada juga saluran Twitch gila bernama Nothing Forever yang menyiarkan episode-episode yang dibuat oleh AI dari acara seperti Seinfeld tanpa henti. Ini seperti pertunjukan tanpa akhir tentang hal tidak penting. Saluran ini biasanya tayang 24/7 dan setiap menitnya kamu akan mendapatkan konten baru yang dibuat oleh AI dengan menggunakan algoritma yang canggih. Sekarang izinkan aku memberitahumu, pertunjukan ini adalah sesuatu yang lain. Tampak seperti video game aneh dari tahun 90-an dengan karakter yang bergerak dalam gerakan lambat dan berjalan seperti sedang berlomba. Secara nggak sengaja memang lucu. Bagian terbaiknya adalah humornya. AI mencoba melakukan lawakan tunggal Jerry, tapi nggak terlalu sukses. Dan keadaan menjadi lebih lucu ketika tawa masuk pada waktu yang salah. Sayangnya, saluran ini dilarang oleh Twitch setelah AI secara nggak sengaja membuat lelucon yang kontroversial. Tapi itu hanyalah bukti lain bahwa AI masih membutuhkan pengawasan manusia. Bagaimanapun, ketika konten yang dihasilkan oleh AI mengambil alih, stasiun radio harus mencari cara untuk mengatasi tantangan aksesibilitas, integrasi, dan biaya kalau mereka ingin tetap relevan dan kompetitif di dunia media yang terus berubah ini. Ini adalah perjalanan yang liar. Namun, radio telah ada selama lebih dari 100 tahun dan telah membuktikan berkali-kali bahwa radio akan terus ada, meskipun banyak orang yang meramalkan kejatuhannya. Salah satu alasan keberhasilannya adalah hubungan personal yang diciptakannya.
Orang-orang mendambakan konten berkualitas tinggi yang berasal dari pengalaman dan emosi yang nyata. Jadi, nggak perlu terlalu khawatir. Apa pendapatmu tentang hal ini? Apakah kamu akan mendengarkan radio yang dijalankan oleh AI? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Eksperimen ini sukses karena membantu stasiun radio memahami hal-hal keren yang bisa dilakukan oleh AI, tapi juga keterbatasannya. Sepertinya AI sangat bagus untuk penelitian dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih efisien, namun belum bisa menggantikan keajaiban yang dibawa oleh manusia dengan kreativitas dan emosinya. Kamu tahu apa yang dikatakan Stephen Hawking? Bukti terbaik yang kita punya bahwa perjalanan waktu nggak mungkin terjadi dan nggak akan pernah terjadi adalah kita belum pernah diserbu oleh segerombolan turis dari masa depan. Tapi gimana kalau para turis ini datang ke masa kita, tapi mereka melakukannya secara diam-diam? Kamu bahkan mungkin pernah bertemu dengan salah satu dari mereka. Yuk kita lihat penjelajah waktu yang paling terkenal. Perkenalkan Orin, dia adalah cyborg yang datang kepada kita dari tahun 2050 untuk menghentikan kiamat yang akan datang. Pada 2020, dia muncul di sebuah acara TV di mana dia mengatakan seluruh dunia ada di dalam Matrix, kemudian dia menjadi berita utama dan memberikan wawancara kepada kanal YouTube populer. Sebagai bukti dia adalah cyborg, dia mendemonstrasikan suara robotiknya yang bisa dibuat dalam program komputer sederhana. Dan dia juga menyebut dirinya kita karena dia menyatakan dirinya sebagai kesadaran kolektif yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Orin menjadi terkenal karena ramalannya tentang masa depan, namun ternyata banyak ahli yang telah mengumumkan ramalan ini sebelumnya. Dia juga bilang sebuah perusahaan besar sedang menekan umat manusia dan kita berada di dalam simulasi komputer yang rumit. Kalau kita nggak memperbaiki diri atau peduli terhadap satu sama lain dan alam, maka kiamat akan dimulai pada 2050. Orin nggak lagi muncul di acara-acara besar, tapi dia punya basis penggemar kecil yang menyukai segala macam teori yang fantastis. Penjelajah waktu lainnya adalah Adam Archen yang datang kepada kita dari tahun 2045. Ada sebuah wawancara dengannya di YouTube di mana dia berbagi beberapa detail tentang masa depan Amerika Serikat. Setelah itu videonya menjadi viral dan menjadi berita utama di banyak surat kabar. Archen melaporkan presiden resmi terakhir negara Amerika Serikat adalah putri Martin Luther King III, Yolanda Rene King, dan dia akan menjadi presiden Amerika Serikat terhebat dalam sejarah. Peristiwa menarik lainnya yang diumumkan Archen akan terjadi pada 2028. Dia bilang manusia akan mengetahui tentang keberadaan peradaban luar angkasa. Dia menambahkan, makhluk-makhluk ini nggak akan datang dari luar angkasa. Dia juga bilang dunia akan beralih ke mata uang digital tunggal dan semua uang tunai akan hilang. Tentu saja nggak ada yang mempercayainya, sehingga para ahli melakukan tes pendeteksi kebohongan. Dan Adam Archen berhasil melewatinya. Dia bilang dia punya sebuah chip di tangannya untuk memfasilitasi perjalanan waktu. Peradaban luar angkasa akan tiba di bumi pada 2028 dan pada 2045 manusia akan lebih dekat dengan robot. Pendeteksi kebohongan gak menyatakan Archen berbohong, tapi ini bukan berarti dia berkata jujur karena alat ini bisa ditipu dengan bantuan pelatihan khusus. Bagaimanapun pada 2028 kita akan mengetahui apakah Archen benar atau tidak. Semua penjelajah waktu ini tiba di masa lalu dan untuk beberapa alasan nggak menggunakan pengetahuan dari masa depan. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu bisa kembali ke 50 tahun yang lalu? Mungkin kamu akan menginvestasikan uangmu pada saham perusahaan baru yang akan menjadi perusahaan besar yang mahal. Dengan begini, semua orang akan percaya kamu benar-benar berasal dari masa depan. Dan ngomong-ngomong, ada seorang pria loh yang melakukannya. Dia menginvestasikan $800 di bursa saham dan menghasilkan $350 juta. Nama orang ini adalah Andrew Carson dan dia mendapatkan jackpot besar pada 2003.
Namun dia nggak bisa menikmati kehidupan yang kaya raya karena FBI mendatanginya. Andrew menjual beberapa saham dan membeli saham lainnya dan melakukannya dengan sangat sukses. Dengan demikian dalam beberapa bulan dia menjadi seorang jutawan. Komisi Sekuritas nggak percaya dengan kebetulan seperti itu, jadi mereka memanggil FBI. Selama interogasi, semua orang yakin Andrew akan mulai membela diri dan mengatakan bahwa dia beruntung. Namun dengan tenang dia menjawab, dia datang dari tahun 2256 dengan bantuan mesin waktu. Tentu saja nggak ada yang menganggapnya serius, namun ketika FBI mulai mencari informasi tentang pria ini, mereka nggak menemukan apapun. Andrew Corzine nggak punya dokumen, dia nggak ada dalam database apapun, dia muncul begitu saja dan mulai menghasilkan banyak uang. Dia diinterogasi selama sekitar 4 jam dan sikapnya cukup tenang. Sepertinya sih dia berkata jujur, tapi dia nggak memberitahu mereka lokasi mesin waktu itu. Ketika pers mengetahui tentang pria ini, dia langsung menjadi selebriti. Situs-situs berita terkenal mulai menulis tentang Andrew Corzine. Artikel-artikel muncul di Jepang, Australia, Jerman, Inggris, dan negara-negara lain. Dan tentu saja para jurnalis mulai menelpon FBI untuk mencari tahu lebih banyak detail tentang pria ini. FBI bilang kepada mereka seluruh cerita itu adalah fiksi dan gak ada Andrew Corzine. Informasi tentang dia muncul di sumber internet yang dikenal dengan berita palsunya. Pada titik tertentu, artikel tentang penjelajah waktu itu entah bagaimana masuk ke Yahoo dan menjadi viral. Jadi seperti yang kita lihat, semua pernyataan tentang penjelajah waktu adalah fiksi atau bohong. Pembicaraan tentang perjalanan seperti itu muncul berkat film dan buku yang fantastis. Budaya pop telah sangat mempengaruhi konsep fantastis ini dan menciptakan beberapa teori yang mengklaim perjalanan waktu itu nyata dan beberapa orang percaya akan hal itu. Terutama mereka yang jauh dari sains. Tapi, apa pendapat ilmuwan sungguhan tentang hal ini? Apakah perjalanan seperti itu benar-benar mustahil? Yuk kita cari tahu. Para ilmuwan mengatakan ya, perjalanan waktu itu nyata karena kita sekarang melakukan perjalanan waktu. Waktu bergerak maju dan kita bergerak bersamanya. Kita bisa menyebutnya sebagai perjalanan, tapi kalau kita perlu pergi ke masa depan atau kembali ke masa lalu, semuanya jauh lebih rumit. Ingat teori relativitas Einstein? Teori ini bilang waktu bergerak relatif terhadap pengamat dan gak punya nilai yang konstan. Untuk lebih memahaminya, berikut adalah contoh sederhana. 10 rambut di kepalamu, banyak atau sedikit? 10 helai rambut dalam semangkuk sup, banyak atau sedikit? Semuanya relatif dan tergantung pada kondisinya. Hal yang sama juga terjadi pada ruang dan waktu. Kalau kita bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan melambat bagi kita. Persepsi waktu menjadi berbeda bagi orang yang sedang berlari dan orang yang sedang berdiri diam. Kalau kita berada di dekat objek yang berat, katakanlah 1000 kali lebih berat daripada matahari, maka waktu di dekat objek ini juga akan melambat berkat gravitasinya yang kuat. Dalam hal ini perjalanan waktu bisa terjadi kalau kamu adalah orang tua dan bertemu dengan temanmu yang masih muda 50 tahun yang lalu. Kenapa kamu masih sangat muda? Oh, aku baru aja terbang di ruang angkasa dengan kecepatan yang luar biasa selama ini. Itu aja. Tapi ini nggak berarti teman ini hanya duduk di pesawat luar angkasa selama 50 tahun dan nggak menua. Enggak lah, waktu berbeda baginya. 10 tahun bagimu di bumi adalah waktu yang lama, tapi baginya 10 tahun ini berlalu seperti setengah jam. Gravitasi dan kecepatan membelokkan waktu, karena itulah astronot Scott Kelly yang menghabiskan 1,5 tahun di orbit menjadi 5 milidetik lebih muda daripada saudara kembarnya setelah tiba di bumi. Selama ini Scott menghabiskan waktunya di dalam pesawat luar angkasa yang terbang di orbit dengan kecepatan tinggi dan dia juga berada lebih jauh dari pusat gravitasi planet ini. Jadi waktu berjalan lebih lambat 5 milidetik baginya daripada saudaranya.
Secara objektif, waktu selalu berjalan dengan kecepatan yang sama, tapi kecepatannya berubah di dalam persepsi pengamat yang berbeda dalam kondisi yang berbeda. Itulah yang dimaksud dengan teori relativitas. Lalu bagaimana dengan melompat ke masa depan atau masa lalu seperti di film-film? Lubang cacing akan membantumu dalam hal ini. Ini adalah sesuatu seperti terowongan yang melewati ruang dan waktu dan bisa menghubungkan segmen waktu yang berbeda di berbagai tempat di alam semesta. Lubang cacing seperti kode curang yang bisa melanggar hukum alam semesta. Lubang cacing sulit dipahami, punya ukuran yang berbeda, nggak bisa diprediksi, muncul di ruang angkasa, dan menghilang. Tapi masalah utamanya, lubang cacing hanya ada dalam teori dan fiksi ilmiah dan belum pernah ditemukan di alam semesta kita oleh para ilmuwan. Baru-baru ini, para ilmuwan telah menciptakan kristal waktu yang pertama. Kedengarannya seperti sesuatu yang langsung dari fiksi ilmiah, kan? Seolah-olah itu semacam komponen misterius untuk mesin waktu. Tapi ini tidak sepenuhnya benar. Pada kenyataannya, kristal waktu lebih mirip seperti mesin gerak abadi. Tapi apa sebenarnya itu dan bagaimana cara kerjanya? Yuk cari tahu. Pertama, yuk kita bahas tentang kristal secara umum. Ambil kristal biasa dan periksalah di bawah mikroskop. Kamu akan melihat bahwa kristal itu, seperti segala sesuatu di sekitar kita, terdiri dari molekul dan atom. Yang membuatnya istimewa adalah atom-atomnya tersusun dalam pola yang berulang. Sebagai contoh, kita ambil kristal garam. Jika kita melihatnya di bawah mikroskop, kita akan melihat pola yang berulang di dalamnya. Pola ini sama di mana-mana, tidak peduli seberapa kecil atau besar potongan garam itu atau bagaimana bentuknya. Di seluruh kristal, pola ini tidak akan berubah dan akan selalu tetap seperti ini, tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu. Kristal garam akan tetap memiliki pola atom yang berulang yang sama besok, minggu depan, atau bahkan tahun depan. Sekarang kita beralih ke kristal waktu. Kristal ini seperti kristal biasa, tapi ada uniknya. Kamu mungkin tahu bahwa semua atom di sekitar kita terus bergerak, bahkan pada suhu yang sangat-sangat rendah saat semuanya membeku dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Selain itu, pergerakannya juga acak, kacau, dan tidak dapat diprediksi, seperti bergoyang-goyang di ruang angkasa. Namun dalam kristal waktu semuanya berbeda. Atom-atomnya tidak hanya tersusun dalam pola yang berulang seperti pada kristal biasa, tetapi juga bergerak dalam tarian yang melingkar dan berulang tanpa henti. Nah, itu aneh. Atom-atom dalam kristal waktu seperti sebuah pesta dansa yang tak berujung. Semua tamu mengulangi gerakan yang sama dengan urutan yang sama berulang kali. Tarian ini atau pola pengulangan bisa sangat berbeda, gerakannya bisa sederhana dan mendasar atau sangat rumit dan kacau. Tapi mereka harus diulang. Kristal biasa berulang tanpa henti di ruang angkasa, kristal waktu berulang dalam ruang dan waktu. Sekarang untuk memperjelas kristal ini bukanlah jenis biasa yang kita kenal, mereka tidak terlihat seperti berlian atau zamrud atau semacamnya. Sejujurnya mereka sama sekali tidak terlihat seperti itu. Nama indah kristal waktu menggambarkan jenis materi baru yang sangat aneh yang berubah dalam keadaan kuantum selama periode waktu tertentu. Pada dasarnya ini hanyalah gerakan tarian atom. Jadi sayangnya, kamu tidak bisa menaruhnya di rakmu untuk dipajang di sana. Ini bukanlah sebuah bongkahan kuarsa yang indah, ini lebih seperti keingintahuan dalam fisika. Tapi bukan berarti kristal ini nggak keren ya. Sebenarnya ada sesuatu yang sangat tidak biasa dan menarik tentang mereka. Kamu tahu gerakan yang kita bicarakan tadi tetap bertahan bahkan pada suhu nol mutlak? Artinya bahkan ketika dalam bahan dan benda normal, atom akan membeku, kehilangan energi dan berhenti bergerak. Dalam kristal waktu, mereka melanjutkan tariannya yang tak berujung seolah-olah tidak ada yang terjadi. Oh, dan itu baru permulaan loh. Para ilmuwan juga tercengang karena keberadaan kristal waktu melanggar hukum termodinamika kedua. Hukum ini menyatakan bahwa seiring berjalannya waktu, sistem apapun akan menjadi acak dan tidak teratur. Benda yang hangat akan mendistribusikan panasnya dan menjadi dingin. Sebuah vas yang diseimbangkan di tepi meja akan jatuh suatu hari nanti. Dan seterusnya.
Tetapi kristal waktu seperti, kami nggak peduli dengan termo sesuatu. Kristal waktu tidak hanya bergerak secara konstan dalam pola yang sama, apapun yang terjadi pada mereka, tetapi mereka juga tidak membutuhkan energi untuk melakukannya. Bahkan jika mereka tidak menerima energi dari manapun, mereka tidak berhenti menari dan tidak menjadi kurang terstruktur atau terorganisir. Iya, kita telah menciptakan keajaiban alam yang indah dan tidak dapat dipahami yang melanggar hukum fisika. Bukankah itu mengesankan? Tapi gimana hal ini bisa terjadi ya? Dan kenapa? Apakah ini berarti tidak ada yang bisa menghentikan atom-atom ini? Dan yang paling penting, mungkinkah ini merupakan petunjuk bagi rahasia mesin gerak abadi? Ini cukup rumit, sekali lagi mekanika kuantum meledakkan otak para ilmuwan. Kali ini dengan misteri lain, perilaku unik dan tidak biasa yang masih kita coba pahami. Karena ini adalah bidang penelitian yang relatif baru, kita belum yakin bagaimana cara kerjanya dan bagaimana dapat menggunakannya. Ngomong-ngomong, bagaimana kita bisa menemukan mereka dan bagaimana mereka diciptakan? Kristal waktu pertama kali diprediksi ada pada tahun 2012 oleh fisikawan teoretis Frank Wilczek. Tidak semua fisikawan menerima teori tersebut pada saat itu. Banyak yang percaya bahwa tidak mungkin melanggar hukum termodinamika kedua. Tapi alam semesta tidak terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan oleh para ilmuwan dan Frank memenangkan hadiah Nobel untuk karyanya. Butuh beberapa tahun lagi bagi para ilmuwan untuk benar-benar menciptakan dan mengamati kristal pertama kalinya. Itu terjadi pada tahun 2016 ketika para ilmuwan dari University of Maryland berhasil menciptakannya dengan menggunakan ion logam tanah ytterbium. Inilah yang mereka lakukan. Pertama, mereka mengambil kristal biasa dan benar-benar mendinginkan atom-atom di dalamnya hingga mendekati nol mutlak. Seperti yang telah disebutkan, nol mutlak adalah suhu di mana atom-atom berhenti bergerak. Sejauh ini kita tidak tahu bagaimana cara mencapai suhu ini, tapi kita bisa sangat dekat dengannya. Kita bisa memperlambat atom-atom hingga hampir berhenti. Jadi mereka mengambil semua atom-atom ini dan membuatnya bergerak sangat lambat. Lalu mereka mulai menyetrumnya dengan laser. Hal ini membuat atom-atom tersebut beralih di antara keadaan yang berbeda berulang kali tanpa menyerap energi dari laser. Bisa dikatakan laser memberi mereka irama dan membuat mereka menari dengan sendirinya tanpa bantuan siapapun. Hasilnya adalah kristal yang pertama kalinya. Eksperimen para ilmuwan Maryland merupakan terobosan besar dan menunjukkan kristal waktu adalah fenomena yang nyata dan dapat diamati. Hal ini membuat kehebohan dalam komunitas ilmiah dan merupakan langkah besar dalam dunia mekanika kuantum yang aneh. Sayangnya ada satu masalah, gerakan abadi seperti itu hanya benar-benar ada selamanya dalam kristal waktu yang ideal. Karena kristal waktu dalam eksperimen kita tidak ideal, mereka hanya bertahan beberapa menit sebelum meleleh dan mulai berperilaku normal kembali. Apa artinya? Artinya sejauh ini sayangnya kita tidak bisa menciptakan mesin gerak abadi. Jika kita mencoba melakukan hal seperti itu, kristal waktu akan segera meleleh. Tapi hal ini tidak menghentikan para ilmuwan dan pada tahun 2021 kita akhirnya membuat terobosan baru. Para peneliti di Google bekerja sama dengan fisikawan di Stanford, Princeton, atau universitas lain menggunakan komputer kuantum Google untuk membuat kristal waktu yang jauh lebih besar dan jauh lebih stabil. Komputer kuantum berbeda dengan laptop pada umumnya. Komputer kuantum tidak menggunakan bit biasa dan tidak bekerja dengan silikon. Sebaliknya, komputer ini bekerja dengan bit kuantum yang dapat berada dalam berbagai keadaan pada saat yang bersamaan. Hal ini memungkinkan kristal waktu untuk terus berosilasi dalam pola yang berulang, bahkan ketika semua gerakan lainnya telah berhenti. Semua kristal sebelumnya hanya berumur pendek, hanya seukuran sandal jepit, dan langsung meleleh. Tapi sekarang para ilmuwan telah menciptakan kristal yang lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya. Jadi, apa artinya ini bagi kita? Kristal waktu dapat menjadi kunci untuk membuka teknologi baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia kuantum. Sebagai permulaan, mereka akan membantu kita menjelajahi dunia mekanika kuantum dengan lebih baik. Mereka menantang pemahaman kita tentang waktu dan cara materi berperilaku. Dalam fisika klasik, segala sesuatu bersifat statis atau bergerak dalam pola yang dapat diprediksi dan berulang. Tapi kristal waktu tidak peduli, mereka menikmati keadaan statis dan bergerak pada saat yang bersamaan.
Mereka juga dapat membantu kita menciptakan teknologi baru yang keren, dapat membawa kita lebih dekat untuk menciptakan komputer kuantum yang lengkap. Para insinyur telah berjuang selama bertahun-tahun untuk menciptakan sesuatu yang dapat berfungsi sebagai memori dalam komputer kuantum. Sekarang mereka bisa menggunakan kristal waktu untuk itu. Pola gerak yang berulang-ulang mungkin bisa menyimpan informasi. Bukankah itu mengagumkan? Kita juga dapat menciptakan banyak hal keren lainnya dengan mereka. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan perilaku repetitif mereka untuk menciptakan jenis jam ultra presisi baru. Kristal waktu masih merupakan bidang penelitian yang relatif baru. Saat ini, kita masih mencoba memahami sifat dan karakteristik uniknya. Para ilmuwan juga melakukan eksperimen untuk mempelajari perilakunya dalam kondisi yang berbeda. Misalnya, dalam suhu dan medan magnet yang berbeda. Dengan kata lain, bidang penelitian ini masih dalam tahap awal, tapi kristal waktu adalah penemuan yang benar-benar membingungkan yang menunjukkan betapa aneh dan menakjubkannya alam semesta. Mereka sudah menarik banyak minat dan perhatian dari para ilmuwan di seluruh dunia. Aku nggak sabar untuk melihat berapa banyak penemuan menarik serta terobosan yang akan datang dari area ini di masa depan. Yuk jalan-jalan menyusuri jalan kenangan kembali ke masa-masa awal sejarah manusia ketika nenek moyang kita hidup di bumi sebagai suku-suku nomaden. Bayangkan sejenak bagaimana kehidupan bagi mereka yang memiliki gangguan penglihatan. Bagi yang cukup beruntung, karena hanya memiliki masalah penglihatan ringan, mereka mungkin bisa bergerak tanpa terlalu banyak kesulitan. Tapi bagi mereka yang memiliki masalah penglihatan yang parah, tantangannya sangat berat. Produktivitas dan manfaat mereka bagi suku mereka bisa sangat terganggu yang berpotensi menyebabkan mereka ditinggalkan. Begitu manusia menetap dan membentuk komunitas, cara kita memperlakukan satu sama lain mulai berubah dan kita mulai memandang orang-orang yang memiliki masalah penglihatan parah dengan lebih baik dan penuh empati. Namun tanpa pengetahuan ilmiah yang kita miliki saat ini, kapasitas kita untuk memberikan dukungan sangat terbatas. Sebelum kacamata tersedia, orang-orang yang memiliki masalah penglihatan ringan seperti rabun jauh mungkin tidak terlalu terpengaruh. Meskipun gangguan penglihatan mereka mungkin membuat tugas-tugas tertentu seperti berburu atau menemukan ancaman menjadi lebih sulit, orang-orang ini masih dapat berkontribusi pada kelangsungan hidup suku mereka dan oleh karena itu secara umum diterima oleh rekan-rekan mereka. Seiring berjalannya waktu, dengan semakin memburuknya penglihatan, banyak orang yang belajar untuk beradaptasi. Penurunan penglihatan secara bertahap selama beberapa tahun mungkin tidak disadari oleh mereka, sehingga mereka mengembangkan mekanisme penanggulangan seperti lebih mengandalkan indera lainnya. Perlu juga dicatat bahwa penglihatan yang tepat tidak begitu penting saat itu seperti sekarang. Pada sebagian besar sejarah kita, tingkat literasi masih rendah, seringkali hanya sekitar 20% atau kurang, dan pendidikan formal tidak penting untuk sebagian besar pekerjaan. Dengan demikian, masalah penglihatan tidak selalu memengaruhi kemampuan seseorang untuk bekerja dan belajar. Kebanyakan orang tidak diharapkan untuk melakukan tugas yang memerlukan penglihatan yang luar biasa. Jadi mereka bisa bertahan selama mereka bisa melaksanakan tugas mereka yang seringkali berupa pekerjaan fisik. Ini mungkin tampak keras menurut standar saat ini, tapi jika penglihatanmu cukup baik untuk bekerja di, katakanlah ladang, kamu setidaknya bisa mendapatkan makanan dan penghasilan. Maju cepat ke abad ke-13 saat kilasan pertama dari apa yang kita kenal sekarang sebagai kacamata mulai muncul. Versi awal kacamata ini pada dasarnya hanya berupa kaca pembesar yang hanya berfungsi untuk membantu tugas membaca. Seiring berjalannya waktu, kacamata menjadi semakin kompleks dan mulai menyerupai apa yang kita kenal sekarang sekitar abad ke-17 dan ke-18. Sekarang, yuk kita lihat sejenak sejarah kacamata yang menarik. Perjalanan kacamata menuju kesempurnaan membutuhkan waktu beberapa abad dengan visi yang tak terhitung jumlahnya dan gagasan-gagasan inventif. Tapi, misteri di balik siapa yang menemukan kacamata yang dapat dikenakan masih belum terpecahkan. Kita tahu bahwa teman-teman kuno kita, bangsa Romawi, adalah yang pertama kali mengungkap keajaiban kaca dan kekuatannya untuk memperbesar teks yang kecil sehingga melahirkan kaca pembesar mini.
Maju cepat ke Italia pada abad ke-13, di mana kita bertemu dengan kacamata yang dapat dipakai paling awal dalam sejarah. Kacamata ini memiliki lensa yang belum sempurna, yang dibuat oleh tukang kaca tiup terampil yang dimasukkan ke dalam bingkai dari kayu, kulit, atau bahkan tanduk binatang dan dipegang di wajah atau diseimbangkan di hidung. Seiring dengan kemajuan teknologi selama masa Renaissance, alat ini menjadi lebih umum. Bagaimana kita tahu kacamata ini pernah ada? Nah, kita harus berterima kasih kepada seni. Lukisan-lukisan dari periode Renaissance awal sering menggambarkan para cendekiawan dengan kacamata genggam atau kacamata yang bertengger di hidung mereka. Berdasarkan tes penglihatan yang belum sempurna, para pembuat kaca Italia membuat lensa dengan ketebalan yang bervariasi. Seiring dengan popularitasnya yang melonjak, kacamata ini memulai perjalanannya dari Italia ke seluruh Eropa menjadi aksesori mewah yang tersedia bagi kaum-kaum yang mampu membelinya. Mengingat pentingnya pengetahuan selama masa Renaissance, kacamata menjadi simbol kecakapan intelektual dan kekayaan. Untuk sementara waktu, sepertinya teknologi kacamata mencapai titik terendah. Lompatan signifikan berikutnya baru terjadi pada tahun 1700-an ketika kacamata menjadi bebas genggam dengan diperkenalkannya gagang yang menjulur hingga ke telinga. Salah satu contoh yang paling terkenal dari kacamata modern ini adalah Martin's Margins yang dirancang oleh penemu Benjamin Martin. Saat ini kacamata ini sangat dicari oleh para kolektor, tapi kacamata ini merupakan pelopor dalam pencarian lensa yang lebih akurat dan lebih tipis yang disatukan oleh bingkai yang kuat. Setelah kacamata berubah posisi menjadi di atas telinga, evolusinya tampak semakin cepat. Bahkan Benjamin Franklin berkontribusi pada perkembangan pesat ini dengan menciptakan lensa bifokal, sebuah solusi yang bagus bagi mereka yang memiliki masalah penglihatan jarak dekat dan jauh. Dia dengan cerdik mengiris dua lensa dan menggabungkannya ke dalam satu bingkai. Saat itu juga kacamata gunting semakin populer. Pada dasarnya ini adalah kacamata yang mudah dimasukkan ke dalam saku, dapat dilipat seperti gunting, dan sempurna untuk saat-saat ketika kamu ingin mengintip sesuatu yang penting secara sekilas. Sebagian pria tidak senang mengenakan kacamata sepanjang waktu, jadi kacamata ringkas ini adalah solusi yang sempurna. Saat abad ke-19 tiba, kacamata masih dibuat dengan tangan dan tidak dapat diakses oleh semua orang. Namun berkat revolusi industri yang akan datang, produksi massal bingkai dan lensa sudah di depan mata, sehingga memudahkan para pekerja keras untuk mengoreksi penglihatan mereka. Awal tahun 1880-an juga menjadi saksi diperkenalkannya lensa silinder unik yang dirancang untuk mengoreksi astigmatisme. Pada abad ke-20, kacamata mulai berubah dari kebutuhan penglihatan menjadi aksesori fashion. Berbagai macam bingkai dengan berbagai bentuk, bahan, dan warna mulai membanjiri pasar, sehingga pemakainya dapat memilih kacamata yang sesuai dengan bentuk wajah, warna mata, atau bahkan pakaian mereka. Ambil contoh Theodore Roosevelt, dia menggunakan kacamata tanpa gagang yang tetap terpasang dengan penjepit hidung. Meskipun kacamata ini sudah ketinggalan zaman karena diasosiasikan dengan generasi yang lebih tua, kacamata ini cukup populer pada masa itu. Pencetus perubahan yang sesungguhnya adalah munculnya plastik yang kokoh. Bingkai tidak lagi harus bergantung pada kayu, logam, atau tanduk. Plastik dapat dibentuk menjadi berbagai macam bentuk dan ukuran. Abad ke-20 juga merupakan masa kemunculan kacamata hitam. Meskipun idenya lahir di Asia pada abad ke-12, kacamata ini pada awalnya dimaksudkan untuk menutupi ekspresi para hakim di pengadilan, bukan untuk meningkatkan penglihatan atau melindungi dari sinar matahari. Beberapa produsen bermain-main dengan lensa berwarna, tapi bukan untuk alasan perlindungan. Namun tak lama kemudian, kacamata hitam berwarna menjadi populer untuk sensitivitas cahaya karena kondisi medis tertentu. Tren ini cepat menyebar dan pada akhir tahun 1940-an, kacamata hitam diproduksi secara massal, tidak hanya untuk melindungi dari sinar matahari, tapi juga untuk mengurangi silau. Tahun 80-an menghadirkan lensa plastik yang tidak mudah pecah dan dapat dibuat lebih ringan dan lebih tipis daripada lensa kaca. Inovasi tidak berhenti sampai di situ. Saat ini, kita memiliki kacamata dengan lapisan pelindung yang mengurangi silau dan memblokir sinar UV yang berbahaya.
Meskipun hal ini menarik, penemuan yang tak kalah menarik lain berkaitan dengan persentase orang yang terpengaruh oleh masalah penglihatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rabun jauh atau miopia tidak tersebar luas di masa lalu seperti saat ini. Kenyataannya kita telah melihat peningkatan jumlah orang yang didiagnosis dengan kondisi ini. Proyeksi bahkan menunjukkan bahwa pada tahun 2050, tiap 2 orang di planet ini mungkin rabun. Satu studi khusus menunjukkan bahwa miopia sekarang berdampak pada lebih dari 2 kali lipat jumlah anak-anak di Inggris dibandingkan dengan tahun 60-an. Selain itu, di beberapa wilayah Asia, situasinya bahkan lebih parah. Sementara para dokter dan peneliti di seluruh dunia mencoba mencari tahu akar penyebab masalah ini, beberapa orang menyebutnya sebagai sebuah epidemi. Ada banyak teori dengan beberapa yang menyalahkan genetika atau banyaknya waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dan membaca. Tapi ada juga ilmuwan lain yang melihat adanya hubungan antara anak-anak yang kurang bermain di luar ruangan dengan kemungkinan terkena miopia. Terlepas dari hal yang memicu situasi ini, dapat dikatakan bahwa miopia mungkin tidak berdampak pada banyak orang di masa lalu seperti sekarang ini. Penemuan kacamata untuk rabun jauh yang relatif baru menunjukkan bahwa rabun jauh bukanlah masalah yang mendesak di masa lalu. Mungkin orang-orang menemukan cara untuk menyesuaikan gaya hidup mereka untuk mengelola rabun jauh dengan lebih baik. Atau mungkin ada penekanan yang lebih besar pada pencocokan pekerjaan dengan kemampuan visual orang daripada mencari solusi teknologi untuk menyamakan kedudukan.